ajarkan adalah guru membuat video pembelajaran. Video pembelajarannya video pembelajaran apa? Video pembelajaran teknik rekam layar. Maksudnya apa? Jadi aktivitas guru sedang ngomong seperti ini itu direkam. Layarnya Bapak Ibu direkam. Tujuan akhirnya seperti ini. Saya sudah pernah, sebentar, saya tunjukkan sedikit ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nyari channel saya pernah membuat yang seperti ini, yang pengen saya tunjukkan. Layar saya masih muncul, Pak Lukman? Masih, Pak. Jelas, Pak. Muncul YouTube ya, Pak Lukman? Ya, leres. Baik. Yang pengen saya tunjukkan adalah yang seperti ini. Salah satu contohnya, saya sudah upload beberapa di YouTube. Kebetulan saya guru matematika, saya pengennya modelnya kayak gini. Jadi, gurunya mukanya terlihat. Mukanya kelihatan, suaranya terdengar, terus kalau misalkan nanti gurunya menulis, contoh, nah, tujuan akhirnya saya pengennya bentuknya seperti ini. Ini yang level advance atau level middle lah. Gurunya mukanya kelihatan, bahan dasarnya PowerPoint atau apapun, tidak harus PowerPoint. Boleh PowerPoint, boleh PDF, boleh Word dan sebagainya. Tapi outputnya nanti sebuah video. Videonya, muka gurunya kelihatan, suaranya terdengar, gurunya coret-coret apa seperti layaknya mengajar di depan papan tulis, itu pun bisa dilakukan. Yang video ini nanti bisa dikirimkan lewat media apapun. Misalkan lewat media Teams-nya yang sudah dimulai pelatihkan sesi ini sampai dengan beberapa hari ke depan, saya lihat jadwalnya sangat panjang. Atau mungkin yang paling sederhana, video ini bisa dikirimkan ke WhatsApp grup anak-anak, sehingga anak-anak tidak harus selalu online. Anak-anak tetap mendapatkan materi dari gurunya, tidak berupa harus kirimkan PPT atau PDF silahkan pelajari, ada PPT atau PDF silahkan pelajari, tidak seperti itu. Tapi kita memberikan sebuah video yang di dalam video itu ada seperti ininya. Itu tujuan akhir saya pengennya ke arah sana. Semoga waktu sempit ini kita bisa mengarah ke sana. Itu. Jadi setelah kita sudah sampai ke arah sana, nantinya kita praktek saja membuat video pembelajaran teknik rekam layar. Petunjuknya ada di link yang tadi saya sertakan. Silakan Bapak Ibu bisa unduh di s.id/SMK2PBG. Kalau saya tunjukkan, saya paste di sini, maka Bapak Ibu akan mengarah ke sebuah ini. Nah, Bapak Masih Ibu nggak bisa ya, Pak? S.id-nya. S.id/SMK2PBG, Pak. Nggak pakai N, maaf. Saya ulang. Ini, Pak. Saya tuliskan di PPT. Yeah. Ini, Pak. Saya paste di sini. Nih. S.id/SMK2PBG. Sampun, Pak? Baik, maaf tadi yang pertama saya salah. SMKN tadi. SMK2PBG. Sampun, J? Pak Lukman? Sampun, Pak. Sakit. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan seri yang pertama. Yang pertama, pengen saya kenalkan ke Bapak Ibu, materinya adalah, sebentar, rekam layar dari yang hal paling sederhana. Yang paling sederhana adalah pakai ini. Membuat video pembelajaran teknik rekam layar pakainya Fastone. Ini pakai Fastone. Bapak Ibu bisa unduh aplikasi Fastone di, sebentar, Bapak Ibu bisa unduh di s.id/faststone8. Lihat Pak Lukman?
Maaf, bukan pakai bit. Saya salah. Nah, Sini. Bitly. Ya, pakainya bit.ly. Silakan. bit.ly garis miring fast tone 8. Paston. Namun Pak Lukman sudah diunduh? Belum. Tampilannya Bapak Ibu nanti akan ke seperti ini. Ada 2 file. Oke, ada 2 file, terus. Baik, unduh dua-duanya. Unduh dua-duanya. Terus yang warna kuning atau coklat, yang warna kuning atau hijau ini, hijau agak ke kuning-kuningan, ini diunduh. Klik kanan download. Sampun Pak. Oke, lagi proses download. Baik, downloadnya kecil, aplikasinya hanya 2 mega saja. Kecil banget. Sampun J? Baik, saya ikut di apa namanya? Saya ikut untuk download biar nanti simulasinya terlihat jelas. Sebentar. Saya uninstall dulu sebentar ya. Baik, saya akan ikut simulasikan untuk mendownload. Saya download. Ini saya download. Save. Baik, ini aplikasinya saya sudah selesai. Saya mulai menginstal ya Pak Bapak Ibu. Saya akan coba install. Next, install. Selesai. Saya sudah selesai. Bapak Ibu sudah selesai ya? Ampun Pak Lukman, munculnya sama seperti yang ada di layar. Yes. Next, yes, betul Pak Lukman. Next, yes. Nanti tampilannya akan sama seperti yang ada di layar, sampun. Oke, terus. Seperti ini, J. Trial. Oke, setelah trial, klik yang tengah Pak, enter registration code. Sampun. Sudah, J? Oke. Ada dua isian, G. Username sama registration code, G. Terus. Nah, Bapak dan Ibu kembali ke yang tadi, ke yang ini misalkan, yang file satunya. Oke, betul, kunci. Terus ada muncul seperti ini ya Pak. Oke, terus. Saya pakai yang atas. Devara saya copy. Cara saya copy, saya masukkan ke username.
Paste. Sampun? Ampun. Terus PPWMH saya blok sebaris. Saya copy sebaris. Saya paste di registration code. Paste. Seperti ini Pak Lukman tampil. Ya. Setelah itu register, selesai. Oke. Ampun? Oke. Ampun, oke. Aplikasi kita sudah siap untuk dimainkan. Ini Pak. Tampilannya sama ya, kecil ini ya. Oke. Baik. Tampilannya kecil ini, menunya itu di nomor 1, 2, 3 dari kanan. 3 dari kanan saya klik. Saya ulangi. Nomor 3 dari kanan ada gambar video itu, gambar screen recorder. Sampun? Ampun. Baik, saya klik. Terus saya tengahkan dikit biar kelihatan. Menunya itu hanya sekecil ini Pak. Karena aplikasinya juga kecil banget, hanya 2 MB. Yang pertama saya lakukan adalah yang ini Pak. Saya mengarahkan ke full screen without taskbar. Ini yang saya pakai. Sampun? Full screen without bar. Ya, nomor 4. 1, 2, 3. Oke. Setelah itu kita beralih ke menu-menu yang ada. Option di bagian pojok paling bawah, pojok kanan bawah. Gambar roda gigi atau settingnya. Sampun? Klik. Ampun. Tampilannya seperti ini sama nggih Pak Lukman? Ada video, ada audio, ada hotkey, ada output, ada notification. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari tab video. Tab video di sini ada tulisan frame rate. Ada ya, Pak? Ada. Frame rate di sini ada 10. Yang dimaksud di sini ada 5, 10, 15, 20, 25. Yang dimaksud adalah sebuah video itu analogisnya sebetulnya adalah kumpulan dari frame, kumpulan dari gambar yang jadi semakin besar FPS-nya atau semakin besar frame rate-nya berarti semakin lembut video itu. Ini. Setelah itu sampun nggih, saya pakai yang sedang boleh lah, 15 juga boleh. Sampun mengarah ke quality. Quality-nya boleh good, better, sama best. Kualitas videonya nanti. Saya pakai yang better boleh, pakai yang best boleh. Saya pakai yang better aja, berarti yang sedang. Atau pakai yang best juga boleh. Sampun nggih? Masih aman sampai sini? Bisa. Baik, selanjutnya zoom ratio. Berarti ngezoomnya itu berapa kali? Nanti ada zoomnya. Posisi kita sekiranya itu memang penting untuk siswa, kita zoom. Setelah itu saya bergeser ke kiri. Ada capture mouse pointer. Yang dimaksud capture mouse pointer adalah mouse kita ikut terekam nantinya. Nanti saya cek ada highlight. Dengan highlight mouse pointer adalah mouse kita nanti kayak ada spotnya, ada lampu sorotnya, kelihatan ada warnanya, itu ada bulatnya. Selanjutnya highlight mouse click. Jadi yang dimaksud highlight mouse click adalah mouse pasti ada klik gitu ya. Nanti akan muncul highlightnya. Boleh di checklist, boleh tidak. Saya sarankan tidak di checklist. Yang ini sampai sini terlalu cepatkah? Anu Pak, suaranya apa? Kalau terlalu cepat saya diatur nggih, saya di nggih. Nggih Pak, mohon maaf ini ibu-ibu ketinggalan. Nun sewu. Ngapunten. Nggih nggih, nun sewu Pak. Oh, Bu TV ini Pak masih semangat tuh. Nggih nggih. Monggo Bu TV. Maaf nggih Pak, menyela Pak. Alhamdulillah nggih.
Baik, baik Ibu, matur suwun nggih. Jadi pengaturannya sebetulnya kita tidak masuk ke pengaturan ini tidak apa-apa, tidak kita apa-apakan juga tidak apa-apa. Tapi saya pengen memberitahu bahwa maksud pengaturan itu apa itu sebetulnya. Namun jadi di bagian video ini adalah capture mouse pointer, maksudnya adalah mouse kita itu ikut terekam nantinya ini gerakan mouse ini. Kelihatan jadi gerakan mouse ini ya, Pak Lukman? Mouse saya terlihatkah? Enggak, masih di option yang tadi. Ini. Highlight-nya. Berarti selanjutnya saya masuk ke tab audio. Saya masuk ke tab audio, Pak Lukman. Tab audio di sini. Tab audio nggih. Tab audio di sini. Saya sarankan untuk record mouse kliknya volumenya diperkecil. Kalau ini kan 80, saya perkecil jadi 10. Sampun. Sampun, Ji. Selanjutnya untuk mikrofon. Pak Lukman masih mendengar saya? Iya, oke. Baik. Baik, mikrofon. Ini ada tulisan mikrofon ya, Pak? Kalau diklik panahnya itu ada 3, Pak. Ada 3 opsi nih. Mikrofon, speaker, dan mikrofon. Sampun? Mikrofon di sini terlihat ada mikrofon, speaker, dan speaker plus mikrofon. Sampun? Cek Bapak Ibu. Sampun. Baik. Pak Lukman, yang dimaksud mikrofon berarti yang kita rekam adalah mikrofon kita saja. Speakernya tidak. Tapi kalau mau dua-duanya, berarti yang ini, mikrofon tambah speaker. Sampai sini sampun? Kalau saya pengen merekamnya hanya mikrofon saja, berarti saya kliknya mikrofon. Kalau pengennya speaker, ini speaker, berarti saya merekamnya itu, saya ngomong seperti ini nggak ikut terekam. Karena posisinya adalah posisi speaker. Berarti yang kita rekam adalah suara yang keluar dari laptop atau dari PC. Kalau saya klik dua-duanya, berarti ya speaker, ya mikrofon. Sampai di sini pengaturannya sampun? Sampun. Baik, saya paling penting di sini Pak Lukman. Ini ada settingnya. Pastikan bahwa device kita itu sudah terpasang dengan baik. Contoh, saya klik di sini. Klik. Ini menunjukkan settingnya saya. Cek. Terlihat nggih? Ada perubahan warna hijau ini jalan naik turun. Cek. Halo. Terlihat nggih? Cek. Terlihat Pak Lukman? Halo ini. Berarti suara saya sudah masuk dalam perekaman nih. Cek. Halo, cek. Ini terdengar nggih? Terlihat nggih? Nih. Atau Bu Titik tadi. Terdengar nggih, Bu? Cek, halo. Nih. Bahwa suara kita sudah terbaca oleh PC atau laptop kita. Ini sampai ke atas. Halo. Duh, sampai ke atas berarti suara kita sudah aman. Sampun nggih? Pengaturannya hanya seperti itu. Cek. Lanjut nggih? Nggih. Oke, satu lagi tombolnya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu nanti jika memerlukan zoom in sama zoom out, diperlukan untuk mengezoom sesuatu, Bapak Ibu nanti mencet F5 itu untuk zoom. Apa ya? Yang ini sudah F5, diingat-ingat tombolnya adalah F5.
Saya akan praktekkan untuk membuat. Ini kita langsung praktek. Saya tak ngambil PowerPoint dulu. PowerPoint-nya mana ya? Sebentar. Saya pakai bahan dasar saya adalah PowerPoint, Pak Lukman. Yang Bapak Ibu lainnya monggo bahan dasarnya apa silakan. Bahan dasarnya boleh PDF, boleh PowerPoint, boleh Word, apapun. Yang penting tampilan yang ada di komputer yang akan kita rekam. Kenapa PowerPoint? Karena PowerPoint kan bisa slideshow seperti ini, bisa langsung full screen nih. Semua layar. Layar saya terlihat nggih Pak Lukman? Materi bab 8. Nggih, terlihat. Ya, benar. Baik, yang akan saya rekam adalah ini Bapak Ibu. Saya akan membuat rekaman, membuat media pembelajaran, video pembelajaran, materi vektor. Rencananya saya itu. Nah, saya akan cobakan memakai, kenapa yang saya sarankan adalah yang ini, full screen without taskbar, yang ini nih, yang ini. Karena nanti perekamannya kita tidak full screen semuanya agar kendali kita mudah. Karena tadi Bapak Ibu tidak usah menghafalkan ini nih. Kalau Zoom F5 itu yang wajib dihafalkan cuman itu. Kalau nanti mau pause harus mencet Ctrl F10 Bapak Ibu, nanti akan sulit, nanti akan bingung. Kalau sudah terbiasa nggak apa-apa. Tapi sebagai awalan, yang saya sarankan tidak yang paling bawah, tidak yang full screen, tapi full screen without taskbar. Kita akan mulai perekaman. Sebentar. Ini tinggal. Nah, nantinya Bapak dan Ibu, proses perekaman terlihat ada layar merah sedikit, Pak. Lukman, kelihatan nggak? Garis merah di atas tulisan matematika di bawah, ini di atasnya matematika di bawah tuh. Kelihatan nggih? Kelihatan. Nah, berarti kita merekamnya itu di atasnya merah-merah. Kotak merah ini, di bagian bawah ini tidak ikut kerekam. Buat apa? Tujuannya adalah untuk kendali kita di sini. Kita lihat. Saya klik start, mulai nggih. Start. Nah, muncul kuning-kuning ini Pak Lukman? Nggih, muncul, Pak. Nah, ini adalah kendali kita di sini. Saya nanti untuk pause, untuk resume, untuk apa di sini. Di sini terlihat bahwa zoom in, zoom out kita mencetnya F5. Jadi kendali kita mau pause ataupun resume di sini tempatnya. Karena kalau full screen nggak ada tempat ini, nggak ada. Tapi karena without taskbar maka akan muncul ini, kita lebih mudah. Saya akan mulai proses perekaman. Sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi vektor. Materi vektor terdapat beberapa peta konsep. Peta konsep vektor dari bidang datar R2 dan dari bidang ruang R3. Dan ada beberapa konsep lain dari kesamaan vektor sampai dengan proyeksi skala. Lanjut. Vektor pada bidang datar. Besaran vektor. Besaran vektor adalah, saya zoom ini. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Lanjut, besaran geometri. Kalau besaran geometri tentu ada lagi vektor yang diwakili oleh ruas garis berarah yang punya panjang. Sedangkan arahnya adalah menunjukkan vektor. Saya pause dulu, pause. Ini posisi tidak merekam. Kalau pause kayak gini nggak merekam. Berarti kita sebetulnya dalam membuat sebuah video pembelajaran yang paling sederhana ini, kita nggak harus sekali selesai. Bisa kita pause dulu. Terlihat bahwa kita sudah memproses 44 detik. Saya lanjut lagi. Resume. Lanjut, saya ngomong bla 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 macam-macam tentang materi. Tentang materi saya ngomong semua, bisa jadi sampai contoh. Nih, misalkan ada contoh. Diketahui koordinat titik A, B, C, tentukan komponen vektor. Saya pause dulu. Klik. Setelah saya pause, saya pengen mengerjakan layaknya sedang menulis di papan tulis. Maka saya, ini kan posisi pause ya, berarti tidak ikut terekam. Saya siapkan dulu mouse pointer saya ini, yang ini gambar ini, sebagai pulpen atau sebagai spidol. Saya klik kanan, mouse pointer option, saya jadikan pen. Ya, ini nih menjadi berbeda.
sekarang saya akan menulis contoh seperti layaknya saya sedang mengajar. Ini berarti saya resume dulu. Saya klik resume dulu. Nah, persiapan saya menulis. Berarti misalkan di sini ada A, sini saya arahkan ya, arahkan mouse-nya. A ditambah B sama dengan C, misalkan ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena saya matematika ya, jadi saya misalkan itu. Vektor AB sama dengan B dikurangi A. Sama dengan, misalkan di sana ada B min 1, 4 dikurangi 2, 3. Sama dengan min 3, 1. Oke. Setelah itu saya pause dulu, boleh nih pause. Nah, berarti saya sudah mencobakan seperti layaknya membuat contoh mengajar di sekolah, di depan papan tulis maksudnya. Saya bisa menulis dan sebagainya. Saya lanjutkan sedikit. Misalkan sekiranya ini sudah cukup, saya resume dulu misalkan. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini tentang materi vektor. Setelah itu saya pause, setelah itu saya save. Save. Ini proses untuk penyimpanan. Saya save-nya defaultnya ada di My Document. Saya pindah tidak di My Document biar mudah, misalkan saya taruh di desktop. Namanya misalkan apa ya? PBG 1 misalkan. Saya namai PBG 1, saya save. Saya save, ini videonya. Bentar. Saya minimize dulu, ini saya end show dulu. Saya kembali ke desktop. Ini hasilnya adalah ini nih Pak Lukman, PBG 1 nih. PBG 1 hasilnya ini. Nah, kalau saya play PBG 1 seperti apa, hasilnya ini. PBG 1, ini video. Oke, yang dimaksud dengan highlight mouse pointer adalah warna kuning ini nih, ini highlight. Jadi nih, jadi ada yang dimaksud dengan highlight itu ini. Sebentar saya tunjukkan. Yang dimaksud dengan highlight sebentar, option. Oke, ini saya kecilkan dulu biar kelihatan. Oke. Yang dimaksud dengan highlight adalah ini saya cancel. Yang dimaksud dengan highlight itu di sini pengaturannya, option. Aduh, ini susah banget menunjukkannya. Saya minimize dulu. Oke. Yang dimaksud dengan highlight atau kuning-kuning tadi. Nah, highlight mouse pointer itu kuning-kuning ini. Kalau kuning-kuning ini nggak saya centang, maka kuning-kuning ini nggak ada. Saya lanjut lagi. Saya lanjut play dulu. Ini saya play. Ini posisi zoom Bapak Ibu. Jadi kita zoom dengan cara kita mencet F5 ini, F5, maka dia zoom atau membesar. Maka di tampilan anak menjadi, anak melihatnya sesuatu hal, oh itu penting karena satu layar penuh, ngezoomnya. Tadi saya posisi zoomnya berada di zoom 200%. Kalau Bapak Ibu bisa ganti 300 atau 400 itu jauh lebih besar nantinya. Ngezoomnya maksudnya. Lanjut. Nah, ini saya zoom juga. Ini posisi tadi saya zoom. Lanjut. Tadi saya pause. Pada saat saya pause, saya men-setting dengan klik kanan mouse pointer saya rubah menjadi pen. Itu tidak tampil di anak-anak karena posisinya posisi pause.
Selanjutnya, ketika sudah siap, berarti sekiranya ini tadi highlight-nya mengganggu pada saat menulis, ini kan jadi highlight-nya malah mengganggu. Ya, selera. Baik, sampai dengan hasil produk ini Pak Lukman, ada yang mau bertanya? Silahkan. Halo, monggo Bapak Ibu. Silahkan, ada yang mau bertanya?